Melihat putrinya tewas ditembak, sang ibu ingin membalas dendam. Namun sehari sebelum vonis, pengacara pelaku datang menyuapnya $60.000 agar Riley mencabut tuntutan. Riley marah besar dan memaki pengacara itu. Saat itulah sang pengacara menyadari Riley menggunakan obat penenang untuk kondisi mentalnya. 3 botol obat sepele itu jadi senjata pengacara melawan Riley. Di sidang, pengacara menuduh Riley sakit jiwa dan memfitnah terdakwa tak bersalah. Sontak seisi ruang sidang terkejut. Anehnya, hakim menerima pembelaan itu. Parahnya lagi, tak ada jaksa membela Riley. Sejak melihat keluarganya dibantai, Riley bergantung pada obat itu demi meredakan insomnia parahnya. Namun kini, obat itu justru jadi bukti untuk menyerangnya. Riley sadar, semua orang di sana bersekongkol dengan pelaku. Usai Riley disetrum, ketiga pelaku tersenyum puas. Namun tekad Riley membalas dendam justru menguat. Belum usai, Min akan dikirim ke RSJ. Tak tahan, Min memukul kepala pengacara dengan tabung oksigen lalu kabur. Karena hukum gagal, ia harus bertindak sendiri. Saat itu, ide nekat muncul. Di taman hiburan terjadi pembunuhan misterius dan di atas biang lala ternyata 3 mayat ditemukan, mereka penembak yang dulu lolos hukum. Mint kembali. 5 tahun memendam dendam mengubahnya. Dia bukan lagi wanita lemah. Usai menyiapkan senjata dan menatap foto keluarga, dia memulai aksi balas dendam. Polisi mulai curiga. Selama menghilang, Mint berkelana dan mengalahkan petarung bawah tanah Eropa, bahkan merampok toko senjata. Dia mencuri banyak senjata berat. Polwan itu menduga ini baru awal. Sementara itu, Mint menemukan target baru, yakni hakim yang dulu disuap geng. Dia memaku tangan sang hakim, lalu memasang bom di tubuhnya. Menghadapi pejabat korup ini, Mint tak memberinya ampun dan langsung pergi. Mint pun menelepon untuk meledakkan bom tersebut. Polisi segera menerima kabar tersebut. Namun, selain hakim, pengacara yang membela para penjahat dan jaksa yang tidak berbuat apa-apa juga ditemukan tewas di rumah mereka. Melihat situasi yang di luar kendali, polisi segera memutuskan untuk melancarkan perburuan besar-besaran terhadap Mint. Pada saat ini, Mint juga mengincar bank bawah tanah milik pemimpin geng tersebut. Dia menyamar sebagai pengemis, pergi ke pintu belakang, dan kemudian melancarkan serangan mendadak saat para penjaga di pintu lengah. Min naik ke lantai 2, menemukan musuh, namun ketahuan. Dia merusak gagang pintu, mengurung musuh di dalam, lalu menembak mati 2 anak buah yang datang membantu secara berurutan. Setelah itu, Walker melompat turun dari ambang jendela. 2 anak buah datang setelah mendengar suara, tapi Min sudah membidik mereka dari bawah kontak. Si gendut ketakutan dan menembak secara membabi buta. Tak disangka Min justru muncul di belakangnya. Saat itu lebih banyak anak buah berdatangan, namun Min seolah-olah dirasuki dewa pembunuh. Semua anak buah tak ada yang bisa bertahan lebih dari 1 menit di hadapannya. Min cepat habisi semua anak buah di lantai bawah, lalu ke lantai 2 dan tembak mati semua orang kecuali si akuntan. Dia paksa akuntan itu bocorkan lokasi pabrik narkoba. Malam itu, Walker putuskan hancurkan pabriknya. Namun saat masuk, tempat itu kosong. Walker melihat kabel di kakinya. Ternyata pabrik itu penuh bom. Usai berangkasnya hancur, Garcia